Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pemirsa. Apa kabar Anda? Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan pertemuan dengan sejumlah elemen masyarakat, termasuk salah satunya Ketua Umum Partai Politik untuk membahas pergerakan masyarakat yang telah terjadi sejak tanggal 25 Agustus yang lalu. Dari hasil pertemuan tersebut telah lahir sejumlah langkah yang disepakati, antara lain adalah pencabutan tunjangan anggota DPR RI, moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, hingga penonaktifan keanggotaan DPR bagi pihak-pihak yang telah memberikan pernyataan yang keliru. Pertanyaannya kemudian, apakah ini merupakan obat penenang bagi masyarakat? Kami akan membahasnya pemirsa bersama saya Windy Wellingtonia. Dan saya Tiara Harahap. Pemirsa, selain itu kami juga akan menghadirkan informasi untuk Anda di mana pasukan Zionis Israel ini tengah melakukan operasi untuk merebut Gaza Palestina. Bahkan pemerintah ataupun juga Perdana Menteri Benyamin Netanyahu ini tengah mengumpulkan puluhan ribu pasukan cadangan untuk merebut Gaza dari Hamas. Seluruhnya akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini mengunjungi Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur. Ya, kehadiran Presiden untuk menjenguk masyarakat dan anggota Polri yang mengalami luka-luka akibat aksi demonstrasi berujung ricuh yang terjadi di Jakarta dalam beberapa hari terakhir. Dengan didampingi Kapolri Jenderal Listio Sigit, Presiden Prabowo Subianto menjenguk aparat kepolisian yang dirawat di Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur. Presiden merasa terpanggil atas kejadian yang menimpa aparat. Dalam catatan Presiden, sejumlah prajurit kepolisian yang cedera tersebut sudah ada yang kembali juga ke rumah masing-masing seusai dirawat di rumah sakit. Hari ini merasa terpanggil harus nengok petugas-petugas kita, prajurit-prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera. 40 berapa? 43 yang cedera. Sebagian besar sudah pulang. Sekarang masih 17 ada di sini. 14 anggota dan 3 masyarakat. Satu adalah perempuan yang mau ke pasar naik motor, dipatahkan pahanya dan motornya diambil oleh katanya demonstran atau apa. Ya jelas ini perusuh ya. Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Tapi ada ketentuannya. Demonstrasinya harus damai. Harus sesuai undang-undang. Hari ini Bapak Presiden menjenguk keluarga besar Polri yang kemarin menjadi korban pada saat terjadi aksi kerusuhan, dan beliau melihat satu persatu dan beliau sangat prihatin, dan beliau memerintahkan kepada saya untuk memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit yang sudah menjadi korban dalam melaksanakan tugas negara. Oleh karena itu kita diminta dan diperintahkan untuk menaikkan pangkat, menyekolahkan dan memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit kita yang sudah bekerja keras. Prabowo meminta kepada Kapolri untuk menaikkan pangkat kepada polisi-polisi yang menjadi korban. Prabowo mengecam aksi anarkistis dari perusuh selama demo yang berlangsung selama sepekan terakhir. Presiden juga menyayangkan aksi perusakan dan pembakaran di gedung DPR. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah elemen mahasiswa kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR Senayan, Jakarta.
Ratusan mahasiswa kembali menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPR RI. Hadir pula dalam unjuk rasa sejumlah komika dan influencer seperti Genri Vinadi Pamungkas, Andovida Lopez, dan Ferry Irwandi. Imbas dari unjuk rasa ini, arus lalu lintas di jalur non-tol depan DPR RI mengalami kemacetan. Kepolisian mengimbau kepada pengendara jalan untuk menghindari kawasan Senayan dan mencari jalur alternatif lainnya. Kita juga di sini sebagai masyarakat harus tertib, tidak ada provokasi teman-teman. Kita hanya diprovokasi oleh barat. Jangan pandang bulu. Hukum sesuai. Hidup mahasiswa. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi di depan gedung DPR RI, langsung saja kami sapa rekan kami sudah ada Crescencia Kinanti, langsung dari gedung DPR RI. Silakan Kinanti. Untuk kondisi terkini di depan gedung DPR RI ini, para gabungan aliansi dari masyarakat dan juga mahasiswa sudah mulai meninggalkan gedung DPR RI, di mana tadi dilakukan unjuk rasa atau gabungan aliansi mahasiswa dan juga masyarakat terkait dengan beberapa tuntutan, yakni menuntut penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia, RUU KUHP, dan juga penolakan sejumlah proyek strategis nasional atau PSN yang dianggap kontroversial. Kemudian selain gabungan dari aliansi masyarakat, kemudian mahasiswa tadi juga DPR RI untuk menyampaikan pendapat atau menyampaikan aspirasinya melalui orasi, dan juga tadi di depan gedung DPR kami memantau ada Baik, terima kasih atas laporan Anda, Crescencia Kinanti langsung dari depan gedung DPR Republik Indonesia, Jakarta. Kami ke informasi lainnya, pemirsa. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ini memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan pelanggaran pembagian distribusi kuota haji tambahan pada penyelenggaraan haji 2024. Yakut Khalil Qaumas tiba di gedung KPK Senin pagi dan memastikan akan memberikan informasi yang ia tahu kepada KPK. Ini merupakan kali kedua KPK memeriksa Yakut sebagai saksi setelah sebelumnya Yakut dimintai keterangan dari penyidik KPK pada tanggal 7 Agustus lalu. Meski KPK belum menetapkan satu tersangka pun, namun kasus kuota haji tambahan sudah naik ke tahap penyidikan. 3 orang masuk dalam daftar pencegahan ke luar negeri termasuk mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Tahun 2024 Kemenak membagi 20.000 kuota haji tambahan menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Padahal menurut aturan jumlah kuota haji khusus hanya 8% dari haji reguler. Sementara itu, pemirsa, hari ini warga Pati, Jawa Tengah berunjuk rasa di depan kantor KPK Jakarta. Mereka menyuarakan aspirasi mendesak KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan dan perawatan jalur kereta api. Warga Pati berdatangan ke kantor KPK sejak pukul 8 Senin pagi. Mereka datang menggunakan 7 bus dari Jawa Tengah. Mereka membawa poster dan spanduk berisi tuntutan agar KPK menetapkan Bupati Sudewo sebagai tersangka. Sebelumnya pada 27 Agustus 2025 lalu, pemirsa, Bupati Sudewo telah dipanggil KPK sebagai saksi kasus dugaan suap, pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan. Warga menduga Sudewo menerima komitmen fee dari pembangunan jalur kereta api saat menjabat sebagai anggota DPR RI pada periode 2019-2024. Kami akan perbarui informasinya untuk Anda. Pemirsa, sudah bergabung dengan kami saat ini reporter kami Celia Alexandra di gedung KPK Jakarta. Selamat malam Celia, seperti apa jalannya pemeriksaan terhadap Yakut Khalil Qaumas dan juga adanya unjuk rasa yang berlangsung di sana?
Baik, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Memang tadi dilakukan pemeriksaan sebagai saksi yakni mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas yang diperiksa selama 7 jam lamanya. Tadi ia tidak memberikan komentar banyak kepada awak media. Ia hanya mengatakan bahwa yang dicecar ada 18 pertanyaan, kemudian didalami soal aliran dana, kemudian juga didalami soal kasus korupsi, dugaan korupsi kuota haji yang berlangsung pada periode 2024. Kami juga mengkonfirmasi hal tersebut langsung kepada juru bicara KPK Budi Prasetyo yang tadi memberikan keterangan pers juga kepada awak media, yang mengatakan memang yang didalami pada kesempatan kali ini di tahap penyidikan kepada Yakut Khalil Qumas adalah mengenai aliran dana dan juga kronologi bagaimana surat keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama kala itu untuk membagi kuota haji tambahan menjadi 50% untuk kuota haji reguler dan juga kuota haji khusus yang bertentangan dengan undang-undang, yakni hanya 8% untuk kuota haji khusus. Namun juga ketika kami menanyakan langsung kepada ex-Menak tersebut, pemirsa, ia tidak berkomentar banyak mengenai aliran dana maupun mengenai kronologi dan sebagainya. Ia hanya mengatakan bahwa 18 pertanyaan yang dicecar dan tidak berkomentar banyak kepada kami awak media. Kami juga bertanya langsung kepada juru bicara KPK, kenapa KPK masih belum menetapkan tersangka atas kasus ini, mengingat juga kasus ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan sejak tanggal 9 Agustus lalu. KPK mengatakan masih membutuhkan keterangan sejumlah saksi untuk kemudian menaikkan tahap ini ke tahap maksud kami menaikkan ataupun menentukan tersangka dalam kasus ini, sehingga masih mendalami dan membutuhkan keterangan-keterangan lainnya. Dan pun hari ini di KPK selain kami mendengarkan ataupun mengupdate mengenai Yakut Khalil Qumas, kami juga melihat ada sejumlah aksi yang terjadi di sini, aksi massa dari Pati Jawa Tengah yang datang untuk menyuarakan sejumlah tuntutan, termasuk salah satunya meminta Bupati Pati Sudewo untuk ditersangkakan. KPK tadi juga memberikan keterangan bahwa kasus Bupati Pati ini memang sedang dalam proses dan membutuhkan waktu untuk pendalaman lebih lanjut, sehingga nantinya proses lanjutan akan dilakukan. Pun juga KPK sudah memanggil Bupati Pati pada tanggal 27 Agustus yang lalu. Dan juga massa memang sudah membubarkan diri sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, atau tepatnya sekitar 30-40 menitan yang lalu massa sudah kembali dengan kondusif. Massa juga menerima apresiasi dari KPK, yang KPK di mana mengatakan apresiasinya sudah mendatangi KPK untuk menyuarakan mengenai hal tersebut. Pun juga salah satu tuntutan lainnya adalah meminta surat rekomendasi kepada KPK untuk menonaktifkan Bupati Sudewo. KPK mengatakan tidak berkapasitas untuk memberikan surat rekomendasi tersebut dan juga meminta agar berkunjung ataupun langsung ke Kementerian Dalam Negeri. Sementara demikian, update-update yang kami bisa sampaikan kepada Anda, Tiara, dan juga pemirsa mengenai kasus dan juga sejumlah aksi yang ada di gedung KPK pada hari ini. Saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih. Celia Alexandra mengabarkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Pemirsa, kami masih akan kembali. Divisi Propampori telah memeriksa seluruh saksi termasuk 7 terduga pelaku penabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang tewas saat aksi massa pada 28 Agustus lalu. Kami akan hadirkan bersama sejumlah informasi lainnya sesaat lagi. Divisi Propampori telah memeriksa seluruh saksi termasuk 7 terduga pelaku penabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang tewas saat aksi massa pada 28 Agustus lalu. Dari pemeriksaan seluruh saksi dan ketujuh terduga lainnya, 2 diantaranya dinyatakan mendapat pelanggaran etik berat dan terancam pemberhentian dengan tidak hormat. 2 orang yang dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat yaitu Kompol K dan Brib KR yang berada di bangku kemudi. Sementara untuk 5 anggota Brimob lainnya masuk dalam kategori pelanggaran sedang karena saat kejadian duduk di belakang. Sidang etik untuk keduanya akan dilakukan hari Rabu dan Kamis tanggal 3 dan 4 September mendatang. Namun sebelumnya pada Selasa esok akan dilakukan gelar perkara terlebih dahulu. Yang pertama adalah kategori pelanggaran berat. Dilakukan oleh 1 Kompol K, jabatan adalah Danyon Resimen 4 Kor Brimob Polri, duduk
di depan sebelah kiri driver. Yang kedua, Bribka R, jabatan Basat Brimopolda Metro Jaya, selaku driver Rantis PJJ Nopol 17713-7 Romawi. Akreditor telah menyelesaikan proses pemeriksaan dan pemberkasan terhadap para terduga yang dua kelompok ini, kategori berat dan kategori sedang, dan akan dilaksanakan sidang untuk kategori berat pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 untuk terduga pelanggar Kompol K, dan Kamis tanggal 4 September 2025 ini untuk terduga pelanggar Bribka R. Pemirsa, peristiwa tragis yang menimpa pengemudi ojek online Afan Kurniawan membuka potret pilu perjuangan hidup anak muda berusia 21 tahun itu. Presiden Prabowo Subianto pun langsung memberikan perhatian khusus terhadap kehidupan keluarga Afan. Ya, Presiden juga memerintahkan pengusutan insiden tersebut secara transparan. Selengkapnya dalam Ulas Utas Rakyat Berduka, Negara Hadir. Peristiwa Kamis malam 28 Agustus 2025 merenggut nyawa pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Pemuda berusia 21 tahun itu menjadi korban tewas di tengah aksi unjuk rasa yang berlangsung ricuh di depan Gedung Wakil Rakyat di Senayan, Jakarta. Ia ditabrak kendaraan taktis milik Brigade Mobil Brimob Polri. Hilangnya nyawa Afan dalam insiden tragis itu tak hanya menjadi duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan, tapi juga membuat hati jutaan rakyat di tanah air ikut tersayat. Ucapan bela sungkawa diiringi tuntutan keadilan menggema. Presiden Prabowo Subianto langsung bereaksi atas peristiwa duka itu. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Afan Kurniawan berada di lokasi kejadian bukan untuk ikut aksi unjuk rasa. Ia melintas seusai mengantarkan pesanan pelanggan online dari wilayah Pejompongan. Afan merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Ia sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek online untuk membantu keuangan keluarganya. Kondisi itu pun tak luput dari perhatian Presiden. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Tak hanya memberi pesan lisan, Presiden Prabowo juga datang langsung ke rumah duka. Keluarga Afan tinggal di rumah kontrakan kecil yang berada di dalam gang di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Peristiwa nahas yang menimpa Afan Kurniawan membuka potret pilu anak muda yang putus sekolah dan harus bekerja demi menyambung hidup keluarganya. Putus sekolah, umur 14 tahun, bekerja sebagai penjaga portal di depan selama 2 tahun, menabung, cita-citanya ingin membelikan rumah untuk ibunya, karena selama ini tinggal di Jakarta mengontrak seperti rumah tadi yang sangat kecil, memprihatinkan dengan 2 kamar. Kemudian alhamdulillah juga Afan bisa menabung dan sudah membelikan tanah di Lampung dan juga sudah bisa membelikan motor untuk adik perempuannya. Ia bekerja sebagai ojol, sangat rajin sejak pagi hingga malam.
dan juga memberikan perhatian pada orang tuanya dan adiknya, memberikan rumah, memberikan motor. Ini contoh anak-anak yang punya kepedulian pada keluarga yang prihatin ya. Mudah-mudahan seluruh anak Indonesia menjadi contoh pada Afan yang sayang pada orang tua, pada adik dan keluarganya. Semasa hidupnya, Afan dikenal sebagai sosok pekerja keras. Ia punya asa bisa membelikan rumah untuk orang tua tercinta. Keinginan mulia itu pun diwujudkan oleh Presiden Prabowo. Dan juga Bapak memberikan bantuan. Dan tentu ini bentuk keprihatinan Bapak sebagai Presiden. Bapak mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan harapan dari keluarga. Dan Bapak memberikan dukungan dan juga bantuan ya, termasuk ya pokoknya bantuan semua yang menjadi harapan keinginan keluarga Bapak penuhi, termasuk rumah ya. Menangis ya Allah, ini rezeki kamu nak. Saya merasa terharu karena mereka peduli dengan anak saya. Mereka ngebela-bela di sini untuk datang mengucapkan bela sungkawa. Keluarga Afan juga tak henti berpesan agar masyarakat tak tersulut emosi dan melakukan tindakan yang justru bisa merugikan keluarga sendiri. Mereka hanya menuntut tindakan tegas terhadap pelakunya, bukan pada seluruh institusi Polri. Cuman masalah polisi tetap saya masih percaya. Itu aja, enggak semuanya polisi. Kita tolong itu aja. Itu mungkin polisinya yang berandal, yang kagak ada. Ini istilahnya pembunuh lah, istilahnya itu. Ya cuman saya minta keadilan yang berbuat itu aja. Presiden Prabowo juga tak tinggal diam terkait peristiwa hukum yang mengakibatkan Afan meninggal dunia. Presiden telah memerintahkan agar tindakan aparat yang dinilai berlebihan itu diusut secara tuntas dan transparan. Saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Lantas bagaimana pengusutan peristiwa yang membuat nyawa Afan Kurniawan melayang? Divisi Propam Polri telah memeriksa dan menahan 7 personel BRIMOB yang terdiri dari 1 orang pengemudi dan 6 orang lainnya yang berada di dalam kendaraan taktis itu. Pemeriksaan disiarkan secara langsung melalui akun Instagram resmi Divisi Propam Polri demi transparansi seperti yang diperintahkan Presiden. Jadi 7 orang terduga pelanggar ini telah terbukti ya, telah melanggar kode etik profesi kepolisian. Oleh karena itu, kami menyikapi rekomendasi berikutnya, yaitu mulai hari ini kami lakukan penempatan khusus atau patsus di Divpropam Polri selama 20 hari terhadap 7 orang terduga pelanggar. Kepergian Afan untuk selamanya tentunya tak akan tergantikan oleh apapun. Namun langkah tegas penegakan hukum terhadap para pelaku dan kehadiran negara secara nyata menjadi pintu keadilan yang juga bisa membuat redam amarah.
Pemirsa, gerakan masyarakat yang terjadi sejak tanggal 25 Agustus sejatinya menjadi gerakan moral, namun ternyata semenjak adanya pengemudi ojek online yang tertabrak ataupun terlindas dari mobil taktis dari Brimopolri, kemudian menjadi aksi anarkistis. Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami kembali. Yang setegak-tegaknya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra umum sesuai dengan hukum yang berlaku. Gerakan masyarakat yang terjadi sejak tanggal 25 Agustus sejatinya gerakan moral untuk mendesak DPR membatalkan sederet kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat. Namun situasi berubah cepat saat solidaritas pasca tewasnya Afan berubah menjadi aksi anarkis yang menyasar banyak hal. Presiden Prabowo pun segera mengumpulkan elemen masyarakat untuk menenangkan masyarakat yang semakin terpancing. Setelah 16 ormas Islam bertemu Presiden pada hari Sabtu kemarin, giliran para ketua umum partai politik dipanggil ke Istana Minggu siang. Pertemuan yang juga dihadiri Ketua DPR, MPR, dan DPD ini disebut sebagai momentum penting bagi konsolidasi politik nasional. Sejumlah hal positif pun disampaikan Presiden usai bertemuan dengan para ketua umum parpol, termasuk Megawati Soekarno Putri. Di antaranya pemerintah tetap membuka ruang penyampaian aspirasi secara damai, namun menolak tindakan anarkis. Kerusakan fasum akibat tindakan anarkis sama dengan membuang uang rakyat. Pertemuan ini pun menghasilkan langkah konkret seperti penonaktifan sejumlah anggota DPR yang merupakan kader parpol yang ditengarai bermasalah dan memicu sentimen negatif masyarakat. Selain itu, DPR juga akan melakukan moratorium perjalanan luar negeri dan mencabut tunjangan tertentu yang ditolak publik. Akankah langkah Presiden dan partai politik merespon desakan publik menjadi obat penenang bagi masyarakat? Pelajaran penting apa yang dapat diambil dari aksi selama 6 hari terakhir ini oleh pemerintah, DPR, dan masyarakat sendiri? Yaitu yang menjadi pertanyaan, apakah pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini bisa menjadi obat penenang bagi masyarakat? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Sudah terhubung bersama kami Sugiyat Santoso yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sugiyat. Waalaikumsalam, selamat malam para pemirsa TV One dimanapun berada. Ya, dan juga telah terhubung pula bersama kami Herman Hairon yang merupakan Sekjen dari Partai Demokrat. Selamat malam Mas Herman. Selamat malam Mbak Windy. Ya. Selamat malam pemirsa TV One. Ya, sehat selalu ya Mas Herman. Juga telah terhubung bersama kami Henry Satrio yang merupakan pengamat politik dari Universitas Paramadina. Assalamualaikum, selamat malam Bang Hensa, sehat selalu. Halo Win, sehat Alhamdulillah. Ya, ini menjadi suatu hal yang menyarik karena pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto ini juga telah bertemu dengan sejumlah elemen masyarakat termasuk salah satunya adalah Ketua Umum dari partai politik. Ini menanggapi dan juga menelaah dari pernyataan Presiden ini seperti apa Pak Sugiyat? Ya, yang pertama bahwa kita mengapresiasi Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto mengambil langkah-langkah yang terukur, sistematis, dan strategis, serta tegas untuk menyikapi persoalan beberapa hari pasca tanggal 25 Agustus kemarin. Bahwa pertama sekali Pak Prabowo memanggil Kapolri dan Panglima TNI untuk mendapatkan informasi yang holistik terkait dengan peristiwa yang ada. Kemudian Bapak Presiden juga secara bijak mengundang dan bersilaturahmi dengan pimpinan-pimpinan organisasi masyarakat keagamaan untuk menyatukan persepsi. Lalu dilanjutkan dengan pertemuan antara Bapak Presiden dengan pimpinan DPR, MPR, DPD, dan partai-partai politik yang kemudian dilanjutkan secara teknis rapat kabinet untuk menyikapi persoalan yang ada. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto itu adalah sikap pemimpin yang tegas. Yang pertama bahwa beliau menjamin semua aspirasi rakyat yang itu bagian dari implementasi demokrasi itu dijamin, dicatat, dan digaransi akan ditindaklanjuti solusinya bagaimana. Tapi beliau juga memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk bersikap tegas terhadap
oknum-oknum yang berusaha ingin membuat kerusuhan di Republik ini. Saya pikir kami mengapresiasi langkah-langkah tersebut. Dan saya yakin dan percaya bahwa langkah-langkah tersebut secara bertahap akan meredakan ketegangan dan menjadi penawar atau solusi dari kekisruhan kemarin. Tentunya langkah yang konkret itu pula yang ditunggu oleh masyarakat. Lantas bagaimana Mas Herman dari partai politik sendiri ini langsung merespons pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Mas Herman? Ya, saya kira kita berikan apresiasi Pak Prabowo. Tentu semenjak terjadi demonstrasi pertama tanggal 25, juga terus mencermati terhadap setiap perkembangan. Dan memang disarankan partai-partai juga harus sensitif. Ya, termasuk kami di Demokrat juga terus merespon terhadap harapan, terhadap aspirasi masyarakat. Dan tentu apa yang menjadi tuntutan ya coba kita bicarakan, kami juga bicarakan. Dan pada dialog, pada pertemuan dengan Presiden, hadir seluruh partai-partai, seluruh partai yang ada di parlemen hadir, dan saya kira memiliki kesepakatan karena bagaimanapun kita ada kepentingan negara, ada kepentingan bangsa, ada kepentingan rakyat yang harus kita lindungi segenap rakyat seluruh Indonesia. Kita memiliki tujuan berbangsa dan bernegara. Tentu ini yang harus dicapai sehingga ruang-ruang demokrasi, ruang-ruang aspirasi dan apa yang menjadi harapan keinginan masyarakat, ayo kita tampung bersama. Dan kemudian kita rumuskan apa sebaiknya ke depan kita lakukan. Supaya hal-hal yang kemarin terjadi tidak terjadi lagi ke depan. Bagaimanapun negara ini punya tujuan, kita ingin menuju kepada Indonesia Emas 2045, menjadi negara yang maju, menjadi negara yang sejahtera. Tentu tahapannya jangan terganggu oleh situasi-situasi yang pada akhirnya kita juga mundur gitu. Nah, oleh karena itu Pak Presiden merumuskan bersama dengan partai-partai lainnya supaya ayo kita saling dukung dan tentu dalam situasi ini kita harus memiliki kesamaan arah, langkah, dan strategi ke depan. Perumusan itu juga telah dilakukan dalam pertemuan yang dilakukan oleh Presiden bersama sejumlah ketum parpol. Bang Hensa, sebagai pengamat politik, Anda melihatnya sudah tepatkah langkah dari Presiden ini, Bang Hensa? Ya kalau kumpulin partai politik ya boleh-boleh aja, apalagi kan itu ada kepala-kepala atau ketua lembaga negara ya. Tapi inti permasalahannya bukan hanya tentang tidak adanya tunjangan DPR atau dihapusnya tunjangan para anggota dewan. Ini kan sebetulnya, Windy, ini akumulasi jeritan perut rakyat lah kalau saya sebutnya. Jadi saat ini kan kondisi misalnya lapangan pekerjaan sangat sedikit, banyak sekali kemudian yang mendapatkan PHK, terus harga-harga barang juga merangsek naik ya. Belum lagi ada jeritan di daerah, banyak kepala daerah yang menaikkan pajak bumi dan bangunan berkali-kali lipat. Jadi ini sebetulnya akumulasi jeritan perut rakyat saja. Jadi jangan kemudian diartikan lebih sempit seputar tunjangan anggota DPR. Kemarahan rakyat kepada DPR itu pada saat ada kritisi tentang joget-jogetnya itu. Jadi kan begini, selama ini kan ada romantisme ya dari pemerintahan bahwa 10 tahun ini rakyat dimanjakan dengan BLT dan Bansos. Bahkan pada saat pemilu pun demikian, BLT dan Bansos itu merajalela di mana-mana. Nah saat ini, di saat rakyat ingin sekali mendapatkan kemudahan-kemudahan kerja, kemudian kemudahan-kemudahan dalam membeli bahan baku, sembako, makanan, dan lain-lain. Ini didengar bahwa tunjangan pejabat dan wakil rakyat ini naik tinggi. Dan kemudian angkanya kan fantastis dibongkar tuh. Bahkan sebelumnya kan ada peniadaan tantiem yang fantastis. Peniadaan tantiem itu hal positif, tapi mungkin sebelumnya rakyat nggak paham bahwa Komisaris BUMN begitu besar fasilitasnya didapat dari tantiem-tantiem itu, miliaran. Nah, jadi pada saat rakyat berkeluh kesah, ingin menyampaikan keluh kesahnya, ngelihat para anggota Dewan joget, jadi terpantik gitu. Walaupun sebetulnya ya namanya joget boleh-boleh, tapi mereka mengharapkan empati dari wakil rakyatnya.
tolong dong, rakyat lagi sulit nih, Anda jangan berjoget-joget dulu. Kemudian tambah-tambah gitu, karena ada video-video yang menurut saya lebih memprovokasi, sehingga jeritan perut rakyat itu menjadi jeritan aksi. Belum lagi wording-wording dari istana yang mengatakan, ya kalau protes jangan pakai perasaan, pakai data. Gimana caranya menjerit tapi mesti pakai data gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini sudah baik, tapi saya mengharapkan ada penjelasan part 2. Kalau kemarin kan part 1 tentang keamanan ya, menjaga ketertiban gitu ya, bagaimana arahan Presiden terhadap aparat keamanan, terhadap tindakan-tindakan anarkis, itu baik sekali. Hanya mari kita menantikan gitu yang part 2-nya tentang ekonomi, tentang harga-harga sembako, tentang lapangan pekerjaan. Memang Pak Prabowo punya program bagus, MDG, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih. Tapi lagi-lagi part 2 ini yang ditunggu ini. Apalagi yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan perut rakyat ini. Baik, Bang Hensa. Dan juga ini yang menjadi catatan, dengan adanya jeritan rakyat yang sudah terakumulasi banyak sekali yang saat ini menjadi beban bagi masyarakat, mengapa membutuhkan waktu yang lama dari DPR sendiri untuk menjawab aspirasi tersebut. Bang Hensa, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan perbincangannya. Mas Herman dan juga Mas Herman, kita tunggu jawabannya sesaat lagi. Selepas jeda, kami masih akan kembali. Pada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegak-tegaknya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Itu tadi pemirsa, kita sama-sama telah mendengarkan pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Aspirasi murni dari masyarakat harus didengarkan. Pak Sugiat ini menanggapi bahwa ternyata rakyat ini telah ada beberapa masalah yang saat ini sampai terakumulasi dan dibutuhkan untuk didengarkan dan juga didapatkan solusinya, Pak Sugiat. Ya, kami mengakui bahwa di lapangan ada sama seperti yang dikatakan oleh Mas Hensa tadi, bahwa ada beberapa persoalan rakyat yang memang harus kita cari solusinya bersama. Tapi kalau kita mau fair, Mbak, bahwa Pak Prabowo itu kan dilantik di tanggal 20 Oktober 2024. Jadi postur anggaran 2025 itu sudah ditetapkan ketika beliau belum dilantik. Walaupun beliau terlibat dalam menyusun anggaran itu di APBNP 2025. Jadi memang sebagai presiden pada tahun pertama ini beliau belum bisa bergerak untuk mengorkestrasi bagaimana kebijakan ekonominya. Tapi di 2026 ini sedang dalam proses pembahasan di DPR. Kita sangat optimis bahwa akan terjadi perbaikan-perbaikan ekonomi yang akan dijalankan. Apalagi ada beberapa program Pak Prabowo yang itu sangat menyentuh hajat hidup rakyat. Misalnya terkait dengan program makan bergizi gratis, pembangunan dapur-dapur umum, itu pasti akan bisa menjadi salah satu solusi dari bagaimana rakyat bisa bekerja.
Karena kalau bayangkan Mbak, satu dapur itu 47 orang yang akan bekerja. Pasti itu nanti rakyatlah yang akan mengisi posisi-posisi di dapur umum itu. Begitu juga misalnya dengan program Koperasi Desa Merah Putih yang akan tereksekusi di anggaran 2026. Itu pasti akan menggerakkan ekonomi rakyat, ekonomi desa di akar rumput. Yang secara otomatis bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan banyak lagi program-program lain seperti sekolah rakyat dan hilirisasi yang itu bisa menjadi solusi dari apa yang disampaikan oleh Mas Hensa tadi. Nah, terkait dengan bagaimana apa yang disampaikan oleh Mas Hensa bahwa ada semacam apalah ketika rakyat sedang susah DPR katakanlah menaikkan tunjangan segala macam ya disampaikan oleh beberapa pimpinan partai politik yang kemarin itu sudah sepakat bahwa kita akan sepakat misalnya moratorium kunjungan luar negeri itu akan dihentikan, terus bagaimana tunjangan rumah sudah di stop dan lain sebagainya. Kalau saya Mbak, karena saya latar belakang aktivis, saya pikir tidak terlalu persoalan dengan apa yang menjadi keresahan masyarakat itu. Kita prinsipnya sepakat saja bahwa kita menjadi anggota DPR RI kan niatnya bukan yang lain-lain, tapi bagaimana masyarakat yang menjadi aspirasi di dapil kita bisa perjuangkan di tingkat pusat. Saya pikir itu. Dan masih banyak juga anggota DPR RI yang 580 orang itu di DPR, saya pikir punya semangat yang sama Mbak. Baik. Yang juga menjadi perhatian dari pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto adalah dengan adanya aksi teror dan juga aksi anarkistis yang saat ini juga sampai dengan saat ini menjadi perhatian tidak hanya dari Presiden tapi juga seluruh masyarakat dari Indonesia. Mas Herman, Anda menanggapinya seperti apa? Ya, tentu ini kan berawal dari pemerintah juga membuka ruang sebetulnya untuk ruang demokrasi dan penyampaian aspirasi. Bahkan di DPR sebetulnya dalam periode ini sudah dibentuk alat kelengkapan dewan yaitu Badan Aspirasi Masyarakat. Ini kan untuk membuat kanal dan tentu kanal aspirasi ini diharapkan ya sebetulnya untuk menampung berbagai harapan, berbagai kritisan masyarakat yang inilah yang kemudian direspon secara kolektif, kolegial di DPR. Mestinya kan tidak harus kemudian ada demonstrasi di jalan kalau kemudian kanal ini betul-betul dapat diefektifkan. Oleh karenanya tentu nanti ke depan kami juga akan usul kepada pimpinan agar Badan Aspirasi Masyarakat ini bisa menangkap lebih lebih terbuka dan tentu masyarakat bisa menyalurkan berbagai aspirasinya. Nah, terkait dengan indikasi apakah ada anarkisme dan kemudian terorisme, tentu ini ada indikasi ya. Namanya Pak Presiden tentu banyak informasi yang masuk kepada beliau dan melihat bagaimana suasana. Kan kalau normal-normal saja menyampaikan pendapat, pandangan masyarakat kan biasa. Di depan DPR juga sudah biasa. Bahkan kami ya hampir setiap minggu juga ada demonstrasi. Tetapi ini lain gitu ya. Ada hal lain yang tentu kemudian diiringi dengan adanya pembakaran, adanya perusakan gedung-gedung negara, fasilitas-fasilitas umum, yang sesungguhnya ini juga sebetulnya dibiayai oleh uang rakyat. Ini juga ada fasilitas negara yang tentu semestinya kita jaga bersama. Kantor-kantor kepolisian, kemudian kantor-kantor DPRD itu kan gedung-gedung milik negara, bukan milik anggota DPR. Nah, oleh karenanya melihat indikasi seperti ini tentu banyak informasi yang masuk yang kami tidak tahu karena ini sudah menjadi ranahnya eksekutif. Namun kami partai-partai tentu mendukung setiap langkah Presiden, langkah Bapak Prabowo Subianto untuk mengambil langkah-langkah yang strategis untuk menormalisasi dan tentu ke depannya bagaimana menjamin segenap rakyat Indonesia dari berbagai aspek, dari sisi keamanan, dari sisi sosial, dari sisi ekonomi yang tadi diharapkan oleh Mas Hensat. Tentu ini ke depannya bagaimana disentuh secara baik dan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat. Baik. Bang Hensa, silakan menanggapi. Sesungguhnya apa yang menjadi penyebab sehingga terjadinya eskalasi ataupun perubahan arah dari sebelumnya memberikan pernyataan ataupun aspirasi hingga terjadinya beberapa daerah yang terjadi aksi anarkistis ini, Bang Hensa? Ya, sebetulnya kan tuntutannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ya, Windy. Tapi saya setuju dengan Pak Sugiat dan Mas Herman tadi bahwa sebuah aksi anarkis tidak seharusnya dibiarkan. Nah, ini kan pertanyaan besar kemarin. Pertanyaan besarnya rakyat itu justru pada saat masa anarkis itu menerobos masuk ke rumah
Ibu Sri Mulyani ya, itu kan menteri, kelasnya kelas pejabat negara, kelas wahid itu. Kalau ada RI-nya mungkin RI 3 lah itu, karena bendahara negara. Nah, sampai kemudian bisa diterabas itu merupakan pukulan tersendiri menurut saya bagi pemerintahan Pak Prabowo. Maka sudah seharusnya segera dilakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian yang kedua, saat ini menurut saya pemerintah perlu ada tokoh-tokoh yang menenangkan gitu ya. Maka saya menghimbau Presiden juga bicara dengan para mantan presiden, para mantan wakil presiden yang memiliki masa besar untuk bisa menenangkan dan memberikan pengertian terhadap kondisi negara saat ini. Kemudian saya juga menyarankan bagi pemerintah untuk kembali berkomunikasi dengan media massa mainstream, baik itu TV, radio, cetak maupun online, agar mereka memberikan suasana yang menyejukkan, menyampaikan pesan-pesan yang baik. Karena dicitrakan selama ini pemerintah seperti meninggalkan media massa dan wartawan dan lebih konsentrasi pada influencer dengan subscriber besar. Nah, per hari ini misalnya kita tidak mendengarkan tuh informasi-informasi atau pesan-pesan yang menenangkan dari influencer geng IKN misalnya ya, yang waktu itu diajak ke IKN oleh pemerintah. Itu sama sekali per hari ini nggak ada itu himbauan-himbauan untuk tenang, lebih mengedepankan kesabaran dan menyadarkan bahwa kita adalah satu saudara, satu negara, satu bangsa. Tapi yang banyak berperan hari ini adalah media-media massa mainstream yang selama ini seperti dilupakan oleh pemerintah. Televisi menyampaikan berita-berita yang menyejukkan, radio demikian pula sama, online juga berita-berita yang sama. Tapi dari sisi media sosial justru ada kekhawatiran yang menurut saya harus segera dibenahi oleh pemerintah. Maka ada baiknya kekuatan keempat demokrasi media massa ini segera dirangkul oleh pemerintah lagi. Baik. Untuk bisa dijadikan mitra strategis yang baik dalam menyampaikan pesan-pesan. Nah, kali ini menurut saya ada hal yang sangat ditunggu oleh rakyat. Kalau kemarin didengungkan tentang undang-undang perampasan aset yang harus segera disahkan, ya silahkan teman-teman DPR yang sudah mendengarkan itu dan pasti saya yakin sudah mendengarkan, itu segeralah memproses apa yang diinginkan oleh masyarakat. Karena kemarin teriakannya lagi-lagi hanya tentang, bukan hanya tentang ya, tapi besar sekali masalahnya bila sudah menyinggung perut rakyat. Maka lakukan hal-hal yang harusnya dilakukan, perbaikan-perbaikan ekonomi juga harus dilakukan. Baik. Efisiensi sangat baik, tapi mungkin di beberapa hal perlu ada evaluasi-evaluasi yang jelas. Menurut hasil survei Kedai Kopi waktu itu, optimisme terhadap pemerintahan Prabowo dari rakyat ini tinggi sekali. Maka yang kemarin dijadikan pelajaran pahit tapi berharga gitu ini. Baik, pertanyaannya kemudian apakah media sosial memiliki peranan dalam beberapa hal termasuk dalam pendapat dari masyarakat. Sebelumnya, pemirsa, kami juga akan menghadirkan berita tentang Polda Metro Jaya menggelar patroli skala besar di Jakarta hingga Depok. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menegaskan jajarannya akan terus memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Patroli skala besar ini dipimpin langsung Karo Ops Polda Metro Jaya yang melibatkan 324 personil gabungan yang terbagi di wilayah Jakarta hingga Depok. Kapolda pun mengingatkan masyarakat untuk tidak bertindak anarkistis yang akan mengganggu ketertiban. Kapolda menegaskan akan menindak tegas namun tetap terukur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegak-tegaknya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra umum sesuai dengan hukum yang berlaku. Menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa
mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Itu tadi adalah pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa ada langkah tegas yang telah diambil oleh partai politik termasuk pencabutan keanggotaan dari DPR yang telah memberikan pernyataan yang keliru. Kita langsung saja tanyakan kepada Mas Herman, ini apakah penonaktifan dan juga pencabutan keanggotaan ini sesuai dengan MD3? Padahal kita ketahui ini tidak ada adanya pergantian antar waktu, Mas Herman. Tentu persoalan para anggota fraksi ya kami serahkan kepada partainya masing-masing. Jadi memang yang mungkin nanti ditanyakan kepada fraksinya masing-masing. Nah kebetulan alhamdulillah tidak ada sorotan bagi anggota fraksi Partai Demokrat dan bahkan Ketua Umum sudah menyampaikan kepada publik bersama dengan Ketua Fraksi bahwa untuk hal-hal yang menjadi tuntutan publik kami siap untuk bersama-sama rakyat menjalankan aspirasinya gitu. Dan bahkan kami sudah melakukan Commanders Call yang langsung dipimpin oleh Ketua Umum, dihadiri oleh seluruh para pimpinan DPP, DPD, seluruh Indonesia, agar semua kader Partai Demokrat peka dan sensitif terhadap situasi kemasyarakatan hari ini. Bahkan diinstruksikan dengan caranya masing-masing, tolong agar bisa membantu masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, saya kira persoalan terkait dengan apakah ini penonaktifan dan lain sebagainya, kami tentu tidak bisa berkomentar karena ini diserahkan. Memang kalau di MD3, ya itu sangat tergantung kepada usulan dari fraksinya masing-masing. Sehingga alangkah baiknya, saya kira persoalan ini bisa dikonfirmasi kepada fraksi atau partainya masing-masing. Baik. Bang Hensa mungkin bisa menanggapi bagaimana tanggapan Anda, apakah mekanisme ini sudah sesuai, Bang Hensa? Gini, itu kan ada jurisprudensi ya, saat kasusnya Fahri Hamzah dipecat oleh PKS dan ternyata tidak bisa begitu saja dipecat oleh partai karena dia dipilih oleh rakyat. Nah jurisprudensi ini tentu saja membingungkan rakyat gitu ya, kenapa kemudian dinonaktifkan gitu. Apakah itu artinya di PAW atau diganti atau hanya sementara saja gitu. Seperti Eko Matrio ya, itu kan dia sekjen PAN ya. Maka pasti bertanya-tanya juga publik, kan dia juga ikut tanda tangan surat keputusan tuh, itu gimana. Jadi menurut saya gini Windy, kalau itu silakan lah, saya setuju sama Bang Herman. Kembalikan ke mekanisme partai, tapi jangan sampai kemudian rakyat kecewa karena kan dipikirnya mereka bermain ini sudah tidak lagi menjadi anggota dewan gitu. Kalau masih menjadi anggota dewan, nah itu rakyat masih akan bertanya-tanya. Tapi itu kan salah satu masalah saja. Masalah terbesarnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu yang kemudian dipertanyakan oleh masyarakat gitu ya. Pada saat Pak Prabowo mengatakan efisiensi dan semua rakyat wajib mengikuti efisiensi, apakah pejabat-pejabat dan anggota dewan juga ikut serta dalam
melaksanakan atau patuh terhadap pelaksanaan efisiensi itu. Nah itu kan sebetulnya yang jadi pertanyaan dari masyarakat luas. Jadi kalau kemudian pemberhentian atau penonaktifan anggota dewan itu menurut saya hanya bagian kecil dari tuntutan rakyat. Jadi mungkin ya itu sifatnya menenangkan sementara. Tapi apakah kemudian para pejabat, para dewan perwakilan rakyat ini mengikuti efisiensi seperti ya bagaimana rakyat mengetatkan ikat pinggang, itu kan menjadi pertanyaan gitu ya. Tapi memang kalau buat pemirsa TV One hari ini tidak terdengar plup-plup tetot-tetot memang di jalan tuh, sehingga kelihatan ada pengaruh dari efisiensi yang diminta oleh rakyat itu di jalan, namanya tidak lagi ada pengamalan bagi para pejabat. Tapi kemudian bagaimana nantinya, kan saya tadi di awal sudah katakan bahwa asal muasalnya ini adalah bagaimana jeritan perut rakyat gitu ya. Memang kejadian aksi ini kalau kita runut-runut itu pasti ada pengaruhnya dari Pati. Pada saat rakyat Pati berani bersuara keras kepada pada Bupati Sudewo tentang kebijakan yang menaikkan pajak hingga 240%, kemudian menjadi isu nasional, mungkin ini menjadi trigger juga bahwa oh ternyata masih bisa nih ruang-ruang demokrasi menyampaikan pendapat langsung pada anggota dewan maupun pada eksekutif tentang bagaimana harus beradaptasi dengan kondisi ekonomi saat ini. Yang lagi-lagi saya ulang, ini sumbernya nih masalah perut, Pak. Jadi harus ada sebuah kebijakan dari pemerintah untuk bisa menenangkan perut rakyat ini. Dan satu lagi yang tadi saya katakan, pemerintah saat ini butuh bicara dengan para tokoh-tokoh yang bisa menenangkan publik. Dengan segala hormat tanpa mengecilkan para petinggi partai politik yang kemarin hadir mendampingi Pak Prabowo, mungkin kalau dijejerkan hanya Ibu Mega itu yang punya kemampuan untuk menenangkan masyarakat. Tapi yang lain, mohon maaf, mungkin tidak punya kemampuan seperti Ibu Mega. Maka menurut saya Pak Prabowo dan Bu Mega ya yang mampu menenangkan masyarakat. Pak Prabowo perlu tuh bicara lagi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang lain, misalnya mantan-mantan wakil presiden ya, atau mantan presiden, ada Pak SBY, mungkin juga Pak Jokowi atau tokoh-tokoh masyarakat lainnya gitu. Nah ini kan udah ketemu ormas-ormas Islam. Nah apakah ormas Islam ini dianggap bagian dari masyarakat atau pemerintah, itu kan pertanyaan lagi. Karena kan ormas Islam ini sudah dapat konsesi tambang kan, bisa jadi wah ini Anda ini kan sudah dapat konsesi tambang, Anda adalah bagian dari pemerintah, pasti sulit mendengarkan kami. Bisa jadi begitu tuh. Maka menurut saya harus segera bicara dengan tokoh-tokoh yang bisa menenangkan, termasuk lagi-lagi media massa, para wartawan yang memang kekuatan keempat demokrasi. Tentunya juga langkah konkret yang ditunggu oleh masyarakat, Pak Sugiat. Kami juga ingin mengetahui apa selanjutnya yang seharusnya dilakukan agar masyarakat ini, tuntutannya ini dapat segera terrealisasikan dan aspirasinya tidak hanya menjadi catatan, tapi ada solusi dan juga adanya langkah yang bisa menyelesaikan permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat, Pak Sugiat. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin menambahi bahwa apa yang terjadi beberapa hari belakangan ini bisa menjadi evaluasi bagi kami sebagai anggota DPR, baik DPR RI, DPR di provinsi maupun DPR di kabupaten kota, bahwa seorang anggota DPR itu tidak hanya bisa mewakili dirinya sendiri, bahwa apa yang dia lakukan, percakapannya, tingkah lakunya itu merepresentasikan institusi, itu anggapan rakyat. Tidak bisa misalnya seorang Sugiat Santoso melakukan kesalahan itu hanya ditimpakan hanya kesalahan Sugiat Santoso. Rakyat tidak menilai itu. Rakyat menilai bahwa itu anggota DPR, berarti DPR-nya seperti itu. Itu yang bisa menjadi refleksi kita bersama, bahwa ke depan ada kode etik dan kode moral yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang itu harus kita jaga bagi anggota DPR baik semua tingkatan supaya tidak terulang lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir dalam konteks mengevaluasi DPR ada dua mekanisme. Pertama mekanisme internal partai, tapi juga ada mekanisme di DPR yang itu Mahkamah Kehormatan DPR. Ada banyak aduan masyarakat ke MKD yang itu diproses oleh MKD. Saya pikir ini juga bisa diaktifkan kembali. Tapi Mbak, kalau kita mau jujur, DPR RI periode ini sesungguhnya, kalau ini bukan karena saya anggota DPR RI saya mengatakan ini, tapi ada beberapa fakta yang menunjukkan bahwa kita sesungguhnya sudah sangat responsif terhadap isu-isu kerakyatan. Misalnya pada bulan Januari lah, kalau kita
baca kembali berita-berita, pada saat itu ada kebijakan Menteri Keuangan menaikkan PPN 12%, langsung DPR turun langsung bagaimana kebijakan ini tidak menyulitkan rakyat, sehingga diambillah pada saat itu kebijakannya hanya untuk harga barang mewah misalnya. Kemudian pada bulan Februari ada kebijakan Kementerian SDM yang itu terkait dengan LPG 3 kg yang itu juga dianggap sangat menyulitkan rakyat. Lagi-lagi DPR turun langsung untuk menuntaskan itu agar kebijakan itu tidak menyulitkan rakyat. Belum lagi beberapa bulan yang lalu ada kisruh tentang perebutan 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, lagi-lagi DPR juga turun langsung. Sekarang kami sedang menangani persoalan kisruh hak cipta atau hak royalti yang terjadi antara pencipta dan penyanyi lagu. Itu mudah-mudahan akan bisa tuntas. Saya pikir secara apa yang kita lakukan secara kelembagaan itu sudah sangat merespon isu-isu kerakyatan. Tapi memang karena nilai setitik rusak susu sebelanga kan, karena ada beberapa oknum DPR yang salah cakap, salah bertingkah laku, rakyat lalu mengeneralisasi bahwa itu adalah representasi dari DPR. Saya pikir itu yang menjadi refleksi kami bersama. Baik, Pak terkait dengan solusi dari persoalan-persoalan rakyat, saya optimis bahwa APBN 2026 yang akan kita susun bersama pemerintah. Pak Prabowo berkali-kali dalam pidatonya bahwa anggaran itu harus semaksimal mungkin untuk hajat hidup rakyat. Beliau pada APBNP 2025 sudah mencontohkan bagaimana efisiensi terhadap beberapa program yang dianggap menghambur-hamburkan uang rakyat itu bisa dipangkas dan itu akan digunakan untuk program-program yang itu sangat terkait dengan hajat hidup rakyat. Dan ini di bulan September awal ini setelah Pagu definitif diumumkan oleh pemerintah, DPR bersama pemerintah akan membahas program-program yang saya akan percaya itu akan berpihak kepada rakyat. Baik, terima kasih Pak Sugiat, terima kasih Pak Herman, dan juga terima kasih Bang Hensa. Kita nantikan bagaimana langkah tegas dari pemerintah dan juga DPR untuk kemudian mengabulkan segala aspirasi dari masyarakat demi rakyat pula. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, kami juga masih akan menghadirkan perbincangan lainnya yang juga akan dihadirkan oleh rekan saya Tiara Harahap. Silakan Tiara. Ya, Windy dan juga pemirsa, kami akan hadir kembali untuk Anda dengan informasi Zionis Israel ini tengah melakukan operasi untuk merebut Gaza Palestina. Selengkapnya akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Pasca penjarahan yang terjadi di kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jalan Mandar, Bintaro, Sektor 3, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, kini dijaga ketat oleh TNI dan Polri. Di tengah penjagaan petugas, seorang warga bernama Geo datang membawa barang jarahan untuk dikembalikan. Barang yang dikembalikan berupa mainan anak dan alat rumah tangga. Petugas pun langsung melakukan penyelidikan terhadap warga yang diduga ikut serta melakukan penjarahan yang terjadi pada Minggu dini hari. Geo mengatakan bahwa dirinya menemukan barang milik Sri Mulyani pada saat penjarahan yang dilakukan sekelompok masyarakat sehingga dirinya ingin mengembalikan barang tersebut akibat takut berurusan dengan hukum. Setelah dilakukan interogasi oleh aparat kepolisian dan TNI, Geo langsung dibawa ke Mapolsek Pondok Aren guna memberikan keterangan lebih lanjut atas dasar penyelidikan. Polres Bogor menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus penyerangan markas Brimob Cikeas di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keempat tersangka masing-masing berinisial M, AS, RP, dan BS. Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto menyatakan keempat tersangka tersebut memiliki peran penting dalam rencana penyerangan yang beredar di media sosial. Pesan ajakan menyerang markas Brimob Cikeas tersebut ditemukan di ponsel pelaku berinisial M. Sementara 3 tersangka lain berperan menyebarkan hasutan dan pesan provokatif di grup WhatsApp serta menyiapkan bahan bakar untuk aksi pembakaran. Polisi menjeratnya dengan pasal tindak pidana pembakaran. Salah satu dari 4 tersangka ini mencatut nama dari. Kami akan langsung membahasnya pemirsa bersama dengan 2 narasumber yang telah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama ada Bang Arif Hakim yang merupakan Ketua Divisi Emergency Medical Team Mercy. Selamat malam Bang Arif. Halo Mbak Tiara. Sehat ya? Salam. Alhamdulillah. Kemudian di sebelahnya sudah ada Bang Faisal Assegaf yang merupakan pengamat Timur Tengah. Selamat malam Bang Faisal. Malam Mbak Tiara. Baik, saya ke Bang Arif terlebih dahulu.
di tengah eskalasi yang kian meningkat ya, dari hari ke hari ini, kemudian juga blokade jalan ini terus dilakukan, bantuan pula begitu. Seperti apa kondisi terkini yang kemudian diterima oleh Mercy dari relawan yang ada di sana? Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa sampai saat ini akses masuk untuk tenaga medis dari luar internasional itu semakin sering mengalami penolakan dari pihak Israel, gitu. Jadi kalau sebelum-belumnya katakanlah 2-3 bulan lalu mungkin yang ditolak adalah 1-2 orang karena alasan keamanan, misalnya yang bersangkutan biasanya memiliki silsilah keluarga keturunan Arab. Yang itu menjadi isu sekuritas buat Israel. Tapi sekarang dari WHO sendiri menyampaikan bahwa sampai angka 50% dari orang-orang yang mengajukan untuk masuk itu ditolak tanpa alasan yang jelas. Lebih ketat berarti ya? Betul, jadi yang menjadi satu adalah tanpa alasan yang jelas gitu ya. Bahkan salah seorang anggota tim kami pun saat ini sudah lebih dari 1 bulan menunggu di Aman. Karena waktu berangkat bulan lalu bersama dengan 2 orang dokter yang bersangkutan, liaison officer ini ditolak tanpa alasan yang jelas, gitu. Nah ini yang kemudian juga menambah beban kesehatan di dalam, karena selain tenaga medis yang lokal yang semakin sedikit akibat targeted killing, gitu ya. Kemudian juga mereka sudah hampir 2 tahun, gitu ya, menangani korban-korban, ditambah dengan suplai alat medis obat-obatan yang sudah sangat jauh berkurang, sehingga banyak kasus-kasus itu yang kemudian tidak tertangani dengan baik. Semua tenaga medis, pasien-pasien itu mengalami tindakan yang under standar, gitu. Dan karena mungkin jumlah dari relawan kesehatannya juga terbatas, sementara yang harus ditangani luar biasa banyak. Betul. Fasilitas kesehatan dalam hal ini rumah sakit juga semakin sedikit, begitu ya. Akses juga semakin terbatas karena banyak rumah sakit yang dimasukkan ke dalam red zone. Dan terakhir kami mendapat informasi dalam pekan-pekan ini merebak kasus influenza yang strainnya masih belum diketahui. Jadi bahkan sampai dicurigakan apakah ini COVID varian baru. Dan pemerintah lokal di sana belum bisa membuktikan karena mereka tidak punya alat diagnosis untuk menentukan ini jenis virusnya apa untuk influenza ini, begitu. Untuk sementara ini berarti relawan Mercy yang ada di sana ada berapa? Ada 2 orang, 1 orang spesialis bedah saraf dan 1 orang spesialis spesialis obstetri dan ginekologi. Oke, itu di Gazanya ya? Di Gaza City. Oke, baik. Saya bergeser ke Bang Faisal. Bang Faisal, sebelum kita banyak membahas mengenai upaya Israel untuk terus merebut Gaza Palestina dari Hamas begitu ya. Belakangan kita ketahui bahwa serangan juga terjadi di Lebanon, kemudian juga di Yaman. Sebenarnya apa yang mendasari Israel untuk terus melakukan serangan dan tidak lagi terfokus ke Gaza saja? Ya karena kan memang dari awal ini kan milisi Al-Husayun di Yaman, terus Hizbullah di Lebanon itu kan melakukan serangan ke Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap penderitaan atau genosida yang dialami rakyat Palestina di Gaza. Nah, terus masih tetap bertahan, terutama di Yaman itu Al-Husayun masih bertahan, tapi saya lupa 1 atau 2 hari lalu, beberapa hari lalu itu kan serangan udara menyasar membunuh 1 Perdana Menteri dan 8 Menteri dalam pemerintahan Al-Husayun Yaman. Kemudian kalau untuk di Lebanon memang target dari Israel bersama Amerika bagaimana melucuti senjatanya Hizbullah. Nah, itu kan militer Lebanon sudah kemarin sudah menyampaikan proposal mengenai tenggat dan bagaimana SOP dalam pelucutan senjata. Tapi Hizbullah sudah menyatakan bahwa artinya mereka akan siap melawan kalau memang dipaksa untuk melucuti. Ini bahaya, artinya bisa ada ancaman perang saudara yang pernah terjadi di Lebanon tahun 1975 sampai 1990. Nah ini kita akan lihat puncak ketegangan itu pada 27 September. Karena itu bertepatan dengan setahun kematiannya Hasan Nasrallah. Akhir bulan ini ya? Akhir bulan ini. Dan target dari pelucutan senjata itu adalah akhir tahun ini. Jadi kita akan lihat apakah
militer Libanon, pemerintah Libanon dengan dukungan Amerika dengan Israel berani melaksanakan perintah kedua negara itu untuk melucuti senjata Hizbullah. Karena kan ini pada dasarnya perintah yang diminta, instruksi yang disampaikan oleh Israel maupun Amerika Serikat terhadap pemerintah Libanon agar mereka mendapat insentif ekonomi. Jadi Libanon ini kan negara yang secara ekonomi boleh dibilang sudah ambruk karena 2019 mereka menyatakan tidak mampu membayar utang luar negerinya dan sudah ada beberapa negara Arab Teluk, negara Arab super tajir seperti Arab Saudi, terus UEA dan Qatar menyatakan siap membantu membangun kembali Libanon termasuk wilayah-wilayah di selatan yang hancur akibat perang. Baik, dengan adanya 2 serangan di Libanon dan juga di Yaman begitu ya selain Gaza, lantas bagaimana bisa Israel ini semakin kuat, semakin percaya diri untuk merebut Gaza dari Hamas saat ini? Bahkan informasinya sudah ada puluhan ribu pasukan yang kemudian terlibat begitu ya, Bang Faisal? Ya memang dari awal untuk merebut kota Gaza, terutama sebagai simbolnya Gaza, pusat kekuasaannya Hamas itu sendiri, Israel akan menerjunkan 60.000 pasukan cadangan. Ya. Tapi informasi terbarunya mereka juga kekurangan untuk rekrutmen baru. Makanya mereka membuka orang-orang Yahudi dari seluruh dunia yang ingin membantu perjuangan Israel tanda kutip untuk melawan Hamas itu boleh ikut atau bergabung. Itu mereka membuka rekrutmen untuk orang-orang Yahudi dari seluruh dunia. Tapi saya yakin kalau kita lihat hampir 2 tahun ini perang, artinya militer Israel sudah gagal. Militer sebuah negara yang super power di Timur Tengah selain Iran dan dengan dukungan dari Amerika Serikat, dari Eropa, terutama Jerman, Inggris dan Perancis, mereka tidak mampu menaklukkan sebuah milisi yang bernama Hamas. Di sini kan ada, kalau tidak salah ada sekitar 8 milisi, tapi yang kuat Hamas dengan Jihad Islam. Dan Hamas pun juga sudah memperingatkan bahwa ini sudah berkali-kali terjadi, tapi Israel tidak pernah berhasil untuk merebut itu gitu ya. Nah kemarin itu beberapa hari lalu ada kejadian pencegatan di wilayah Sezayed dan Zaitun di kota Gaza. Itu ada kabarnya, saya belum tahu apakah udah confirm atau belum, ada 4 tentara Israel yang berhasil diculik oleh Hamas dalam bentrokan itu sendiri. Oke, Bang Arief, dengan adanya ancaman-ancaman yang terus terjadi, salah satunya sudah ada pasukan cadangan yang dikerahkan untuk merebut Gaza ini dari Hamas begitu ya. Rumah sakit Gaza, rumah sakit Indonesia di Gaza sana dan juga beberapa medis ini apa yang dilakukan dalam situasi ini ya? Ya, secara teknis Rumah Sakit Indonesia sejak 2 bulan lalu statusnya sudah inoperasional karena abandon gitu kan. Betul. Karena rumah sakit itu kemudian semakin dekat dengan zona merah sehingga kemudian bahkan untuk membawa pasien ke rumah sakit Indonesia itu baik para medis ambulan maupun masyarakat itu berbahaya karena mereka menjadi sasaran tembak. Sehingga kemudian banyak kasus yang kemudian korban-korban itu tidak bisa diantar ke rumah sakit. Dengan pertimbangan itulah dan juga dengan paksaan dari pihak penjajah, maka kemudian Rumah Sakit Indonesia, staf medik, pasien dan alat-alat kesehatannya dikosongkan. Jadi pasien, staf medik, alatnya kemudian ditarik, didistribusikan ke rumah sakit yang lebih aman di Gaza City maupun di Gaza Tengah. Begitu. Nah, di utara sendiri yang saat ini masih fungsional adalah Rumah Sakit Kamal Udwan. Kemudian rumah sakit kecil yang ada di situ yang mungkin masih masih berada di area yang lebih aman karena masih banyak juga masyarakat di Gaza Utara yang lebih memilih untuk tetap tinggal. Itu dia. Jadi kan memang karena semakin sempit begitu ya tempatnya, otomatis Relawan Mercy tidak hanya fokus terhadap pengobatan saja, tetapi bagaimana membantu masyarakat di sana untuk berpindah ke satu tempat dan juga lainnya begitu ya? Ya, fokus kami selain medis saat ini adalah nutrisi. Karena masalah yang juga saat ini meningkat di masyarakat adalah karena mereka tidak mendapat pasokan makanan yang memenuhi kebutuhan, maka kemudian malnutrisi menjadi faktor penting yang itu mengganggu kesehatan. Nah, itu yang kemudian kami coba bantu gitu ya. Jadi seberapa mungkin ada stok makanan di pasar itu kemudian kami beli untuk kami distribusikan. Gitu. Nah, kalau untuk perpindahan masyarakat segala macam
sepertinya itu menjadi keputusan dari keluarga masyarakat gitu ya. Karena mereka kan keluarga besar nih biasanya. Satu kampung itu biasanya kemudian ada katakanlah tokohnya yang nanti secara kelembagaan sosial atau keputusan bersama memutuskan apakah mereka akan pindah atau tidak pindah gitu. Dan ketika mereka menyatakan pindah, mereka biasanya sudah memiliki tempat akan mengungsi di mana begitu. Nah, gitu. Saya juga penasaran Bang Arief, ini kan sudah terbatasi, bantuan juga semakin sedikit yang masuk, upaya distribusi ini semakin sulit. Bagaimana kemudian Mercy bisa merealisasikan hal ini begitu ya? Termasuk juga tadi sudah disebutkan bahwa nutrisi ini penting sekali bagi warga Gaza. Tapi mohon ditunggu, nanti kita akan bahas mengenai hal ini. Pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya akan langsung lanjutkan ke Bang Arief. Bang Arief, seperti apa pergerakan dan juga upaya yang dilakukan oleh Mercy ya di tengah keterbatasan dan juga blokade bantuan tentunya untuk terus membantu mendistribusikan, salah satunya juga berkaitan dengan nutrisi yang tadi sudah disinggung, beberapa hal yang dibutuhkan oleh warga Gaza. Ya, jadi selain aktivitas medis seperti tindakan operasi dan pemeriksaan pasien-pasien di rumah sakit, kami juga berusaha untuk mendistribusikan bahan makanan maupun makanan siap saji selama kemudian stok di pasar tersedia gitu. Jadi stok pasar itu sedikit dan harganya luar biasa gitu ya, meningkat 5 bahkan sampai 10 kali lipat dari harga normal, dan itu kadang-kadang tidak terjangkau oleh banyak anggota masyarakat. Bahkan tidak heran kemudian kalau kita menggunakan klasifikasi dari Badan Pangan Dunia, maka Gaza saat ini sudah mengalami famine, kelaparan, dan itu skalanya skala tertinggi, skala 5. Jadi ada skala 0 sampai 5, 1 sampai 5, 1 itu normal, 5 itu sudah ekstrim, kelaparan, famine. Nah, Gaza itu sudah famine lebih dari 50%. Gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah baru gitu ya, dan akan sangat berkaitan dengan status kesehatan masyarakat saat ini. Dan juga dengan status kesehatan anak-anak Gaza di masa depan. Betul. Jadi mulai dari nutrisi ibu hamil, ibu menyusui, balita, kemudian anak-anak ke depan itu ini akan menyebabkan putus generasi. Nah, itu yang paling dibutuhkan oleh mereka ya. Beberapa hari atau bahkan sejak tanggal 17 Agustus kemarin kita ketahui ada bantuan juga dari Basnas dan juga dari pemerintah Indonesia begitu ya, dengan cara drop air. Nah, itu informasinya apakah tersampaikan dengan baik, diterima dengan baik juga oleh warga Gaza? Kalau drop air itu kan titiknya di mana itu kan yang tahu adalah pihak pesawatnya. Artinya dia terbang dari bandara di Aman, kemudian melalui koridor yang sudah diizinkan oleh pihak penjajah, kemudian bantuan dijatuhkan di daerah mana begitu ya. Nah, baru kemudian masyarakatnya yang mengambil dari situ. Nah, tapi laporan yang masuk ke Mercy mungkin apakah juga sudah ada? Kami tidak mengamati langsung apa namanya bantuan yang kemudian sampai di bawah gitu ya dari drop, karena sekali lagi mobilisasi teman-teman medis ini sangat-sangat terbatas dengan situasi keamanan yang tidak menentu. Memang kami menginstruksikan teman-teman untuk stay di rumah sakit saja gitu ya. Dan informasi-informasi sekitar itu lebih banyak disuplai oleh staf lokal gitu ya, dan juga di staf lokal kan mereka punya keluarga. Nah, keluarganya itu yang kemudian menghimpun informasi disampaikan kepada relawan kami di sana. Baik. Nah, Bang Faisal, ini kalau kita lihat nampaknya selain serangan yang bertubi-tubi dilakukan oleh Israel dengan penutupan akses untuk bantuan ini, kan nampaknya Israel hanya menginginkan untuk memberantas generasi-generasi ataupun juga manusia-manusia yang berada di Gaza sehingga bisa kemudian wilayahnya ini diakuisisi oleh Israel. Nah, seberapa efektif sebenarnya metode ini yang kemudian digunakan oleh Israel untuk mendapatkan keinginannya menjajah Gaza yang tentunya bukan keinginan kita semua gitu ya? Ya, seperti kata Pak Arief tadi, kalau untuk memotong generasi sebenarnya Israel sudah berhasil. Mereka menghancurkan semua infrastruktur kesehatan yang penting, terus juga kebutuhan dasar, air, makanan, nutrisi, terus juga pendidikan sebagai untuk kelanjutan generasi rakyat Palestina di Gaza mendatang. Mereka sebenarnya sudah berhasil. Jadi cara itu sebenarnya yang paling menjadi ancaman? Ya, itu sebenarnya menjadi ancaman. Tapi bagaimana Israel untuk menguasai Gaza, saya kira semakin ngotot Netanyahu ingin menguasai Gaza, artinya perang Gaza akan semakin lama.
Dan itu artinya krisis kemanusiaan, terus genosida di Gaza akan terus berlangsung. Dan ini juga udah membuktikan bahwa perang hampir 2 tahun bulan depan nanti kan itu udah membuktikan Oktober, bahwa ya Israel gagal untuk mencapai tujuan militernya. Yang kedua ya dunia gagal untuk mencegah genosida yang terjadi di Gaza. Tapi dengan adanya serangan-serangan lain, apakah Israel mampu untuk kemudian menyelesaikan serangan dan juga berupaya sekuat tenaga merebut Gaza dari Hamas? Karena memang juga ada perang-perang lainnya yang harus dalam tanda kutip diselesaikan. Saya kira tidak akan mampu karena Hamas ini kan adalah kelompok pejuang. Mereka tidak Israel tidak mungkin memaksa orang Palestina, maksudnya kelompok pejuang ini untuk menyerah karena mereka kan berjuang motivasinya membela tanah air mereka, membela bangsa mereka. Dan mereka juga ingin merdeka. Itu motivasinya berbeda dengan motivasi tentara Israel melakukan agresi sekaligus invasi, apalagi udah pecah. Dalam rapat kabinet yang berlangsung yang berakhir dini hari Senin dini hari itu Panglima Angkatan Bersenjatanya sudah meminta Netanyahu untuk menerima kesepakatan parsial, tapi Netanyahu menolak dengan alasan Trump Presiden Amerika tidak mau ada itu. Jadi pengen Gaza dikuasai dan nanti dikelola oleh Amerika. Iran sendiri kalau Anda lihat ini nantinya akan bergerak nggak sih Bang, mengingat sekutu-sekutunya ini kan sedang diserang ya, dan apakah juga akan terjadi serangan seperti beberapa bulan yang lalu terjadi terhadap Israel? Kalau Iran kan dari awal memang sudah membantu kelompok-kelompok anti-Israel di Timur Tengah, ya Hamas, Jihad Islam, terus Hizbullah, terus Al-Husiyun. Tapi mereka kemarin serangan itu terjadi kan karena memang Iran diserang, jadi mereka wajib membela diri. Oke, tapi kalau berkaitan dengan sekutu-sekutunya mungkin tidak akan sedahsyat kemarin? Sebenarnya sudah ada satu usulan ketika konferensi gabungan antara Liga Arab dengan OKI di Jeddah. Itu salah satu usulan Iran itu adalah embargo minyak, terus juga embargo senjata, terus mengirim persenjataan, memutus hubungan dengan Israel, negara-negara OKI, Liga Arab dan itu ada usulan itu, tapi tidak diadopsi. Nah itu artinya kan memang tidak ada keinginan dari sebagian negara anggota OKI untuk serius atau jujur membantu perjuangan bangsa Palestina. Kita tahu terakhir dalam deklarasi New York itu malah sangat ironis, mereka meminta Hamas menyerah dan melucuti senjata mereka. Artinya kan itu permintaan dalam deklarasi New York itu sejalan dengan kepentingan Israel dan Amerika. Baik, saya ke Bang Arief terakhir. Bang Arief, secara keseluruhan mungkin bisa diinformasikan sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh warga Gaza saat ini seperti apa saja, dan kalaupun ada masyarakat Indonesia yang berniat baik untuk membantu, bagaimana Bang caranya? Ya, yang dibutuhkan itu adalah stop genosida. Karena dengan stop genosida itu maka kemudian beban kesehatannya akan berkurang. Saat ini kan selama kemudian peperangan masih berlanjut, korban masih bertambah, staf medik dan rumah sakit ini terus akan mengalami beban begitu ya. Ketika kemudian perang itu selesai, maka naturally seperti yang dulu-dulu masyarakat di Gaza juga sudah mengalami beberapa kali perang, dia akan mulai pulih. Dan ketika sudah stop itu, maka kegiatan rekonstruksi itu akan berjalan kembali. Banyak inisiatif-inisiatif untuk membantu Gaza saat ini dengan kondisional jika perang berhenti. Gitu. Jadi bisa dikatakan untuk saat ini tidak memungkinkan, Bang Arief? Ya, kalau berbicara secara sustainability program, tentu banyak yang tidak mau mengambil risiko ketika kemudian katakanlah dia membangun, sekarang dibangun besoknya dihancurkan seperti kasus Rumah Sakit Indonesia. Ketika kami renovasi baru bikin pagar, hari ini bikin pagar, ditinggal minggu depan sudah dibulldozer lagi. Itu kan kalau secara program jadi sia-sia begitu ya. Nah, itu yang makanya banyak lembaga-lembaga, inisiatif-inisiatif yang kemudian menunggu sampai kemudian betul-betul terjadi gencatan senjata permanen, baru mereka akan mulai membantu Gaza. Nah, ini juga sebenarnya terlambat gitu ya, karena saat ini yang dibutuhkan oleh Gaza itu harus dilakukan saat ini, tidak bisa menunggu minggu depan apalagi bulan depan. Secepatnya begitu. Betul. Dan disitulah kemudian kami setelah kemudian gencatan itu, maka kemudian yang diperlukan adalah membuka koridor kemanusiaan sehingga kemudian relawan, bantuan itu bisa masuk untuk kemudian membantu masalah yang ada di dalam. Gitu. Baik, kita tentunya terus berdoa ya setiap harinya untuk
kondisi di Gaza semakin membaik, tidak ada lagi blokade bantuan, mereka bisa hidup seperti kita yang berada di Indonesia ini, setidaknya bisa merdeka, begitu ya. Terima kasih banyak atas kehadiran dan juga keterangannya Bang Arif dan juga Bang Faisal, sehat selalu semuanya. Terima kasih. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto hari ini mengunjungi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kehadiran Presiden untuk menjenguk masyarakat dan anggota Polri yang mengalami luka-luka akibat aksi demonstrasi yang berujung ricuh yang terjadi di Jakarta dalam beberapa hari terakhir. Dengan didampingi Kapolri Jenderal Listio Sigit, Presiden Prabowo Subianto menjenguk aparat kepolisian yang dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Presiden merasa terpanggil atas kejadian yang menimpa aparat. Dalam catatan Presiden, sejumlah prajurit kepolisian yang cedera tersebut sudah ada yang kembali juga ke rumah masing-masing seusai dirawat di rumah sakit. Hari ini merasa terpanggil harus nengok petugas-petugas kita, prajurit-prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera. 40 berapa? 43 yang cedera. Sebagian besar sudah pulang. Sekarang masih 17 ada di sini. 14 anggota dan 3 masyarakat. Satu adalah perempuan yang mau ke pasar naik motor, dipatahkan pahanya dan motornya diambil oleh katanya demonstran atau apa. Ya jelas ini perusuh ya. Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Tapi ada ketentuannya. Demonstrasinya harus damai. Harus sesuai undang-undang. Hari ini Bapak Presiden menjenguk keluarga besar Polri yang kemarin menjadi korban pada saat terjadi aksi kerusuhan, dan beliau melihat satu persatu dan beliau sangat prihatin, dan beliau memerintahkan kepada saya untuk memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit yang sudah menjadi korban dalam melaksanakan tugas negara. Oleh karena itu kita diminta dan diperintahkan untuk menaikkan pangkat, menyekolahkan dan memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit kita yang sudah bekerja keras. Prabowo meminta kepada Kapolri untuk menaikkan pangkat kepada polisi-polisi yang menjadi korban. Prabowo mengecam aksi anarkistis dari perusuh selama demo yang berlangsung selama Presiden juga menyayangkan aksi perusakan dan pembakaran di gedung DPR. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Welintoria pamit undur diri. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Fakta bersama Kristanti Yosefa. Kami pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.